jas yang dikenakan Leo pun sudah terlepas. Safira meletakkannya pada sandaran sofa yang ada di dalam kamar. Leo kembali meraih tubuh Safira membuatnya terkejut. Leo kesal lantaran Safira masih memanggilnya Tuan. Ia menarik rambut Safira hingga wajahnya mendongak ke atas lalu menatap dirinya. Sudah aku katakan, jangan panggil aku Tuan. Gerutu Leo menatap tajam dengan raut wajah tak senang. Maaf, tapi usiamu pasti terpaut jauh dan itu tidak apa, tidak sopan. Leo mematahkan ucapan Safira yang meringis kesakitan lantaran rambutnya ditarik semakin lama semakin kuat. Kakak, Leo, ucap Safira menyebutnya. Leo menatap wajah gadis yang membuatnya selalu ingin melakukannya tatkala mereka bersentuhan. Secara tiba-tiba Leo mencium Safira dan melumat bibirnya. Safira tak bisa bergerak apalagi berontak. Ia merasakan ciuman yang begitu ganas sekaligus menahan bau alkohol yang menyengat dari mulut Leo. Leo dan Safira pun jatuh di atas ranjang dengan posisi Leo menindih tubuh Safira, namun saat itu Safira tidak merasakan apa-apa selain deru nafas Leo yang hangat mengenai daun telinganya. Kak Leo, panggil Safira, namun tak ada respon dari pria itu. Jangan-jangan dia tidur. Gumam Safira sibuk ingin melihat wajah Leo yang membelakanginya. Safira merasakan deru nafas Leo yang mengenai telinganya. Sepertinya dia tertidur, gumam Safira lagi. Dengan susah payah, Safira mendorong tubuh Leo agar tidak menindihnya lagi. Ia menggeser tubuh Leo ke samping dirinya. Leo yang sudah tertidur serta mabuk tampak bagaikan orang pingsan. Ia tak terbangun sedikitpun ketika Safira menggeser tubuhnya. Safira lantas menarik selimut dan menyelimuti Leo. Setelah itu Safira berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang lengket keringat. Sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Kapan dia akan melepaskan aku? Aku sudah tidak sanggup lagi terus-terusan melayaninya karena di antara kami tidak ada hubungan apa-apa, ucap Safira dalam hatinya ketika ia berdiri di bawah shower yang mengalirkan air ke tubuhnya. Keesokan paginya Safira turun ke lantai bawah menuju ruang makan untuk sarapan bersama Leo. Leo sudah lebih dulu berada di sana. Safira masuk ke ruangan itu sambil membawa tas punggung yang dipilihkan Leo untuknya. Leo menatap Safira yang sekilas membuatnya terpesona dengan pakaian seragam sekolahnya. Rambut Safira diikat ke belakang menggunakan pita berwarna merah tua. Cantik juga dia, ucap Leo dalam hatinya ketika melirik Safira. Selamat pagi, Kak Leo, sapa Safira tanpa senyuman karena ia menyapanya dengan terpaksa lantaran tak ingin Leo marah. Duduk, seru Leo. Safira lalu duduk pada kursi yang ada di samping kanan Leo. Leo pun melirik rok pendek yang Safira kenakan hingga pikiran kotornya kembali mencuat. Sialan, seringkali aku melihat pemandangan itu dari wanita-wanita lain di luaran sana, tapi aku tidak merasakan apapun, kenapa hanya melihatnya sedikit saja membuat otakku liar kemana-mana. Ada apa dengan tubuh gadis ini? Cih, kenapa harus anak sekolahan sih? Gerutu Leo dalam hatinya. Kak, setelah pulang sekolah nanti apa aku boleh? Setelah dari sekolah kau harus pulang ke rumah. Aku tak suka wanitaku keluyuran kemana-mana. Ucap Leo lagi-lagi mematahkan perkataan Safira. Tapi aku ingin menjenguk ibuku di rumah sakit, sebentar saja, pinta Safira. Leo tampak kesal lalu menatapnya tajam. Kau harus mematuhi semua aturanku, Safira. Ucap Leo tegas. Safira terdiam dan menundukkan wajahnya, bahkan makanan yang ada di piringnya pun tak ia makan sampai habis. Leo melirik tangan Safira hanya menggerakkan sendok serta garpu seakan memainkan makanan itu. Reno, seru Leo memanggil asisten kepercayaannya yang ia tugaskan mengawal Safira kemanapun. Ia pergi. Iya, Tuan, sahut Reno menghampiri majikannya. Antarkan Safira ke sekolahnya, perintah Leo. Baik, Tuan, sahut Reno. Safira merasa kesal dan meletakkan sendok serta garpu sedikit membantingnya. Ia kemudian bangkit dan pergi begitu saja tanpa mau berkata sepatah kata pun kepada Leo yang sedari tadi menatapnya kesal. Silahkan, Nona, ucap Reno begitu sopan pada Safira.
Leo masih menatap sikap Safira yang terlihat jelas kesal kepadanya lantaran tak diberikan kebebasan untuk menjenguk Yohana di rumah sakit setelah pulang sekolah. Dasar gadis pembangkang, gerutu Leo jadi tak berselera untuk melanjutkan makannya. Leo lantas bangkit dari tempat duduknya dan bergegas pergi ke kantornya. Ketika di sekolah, Safira hanya duduk termenung sendirian di dalam kelasnya. Ia tidak memiliki teman karena dia memang memiliki kepribadian yang susah bergaul dengan orang-orang baru. KKRU, sialan. Tadi pagi aku hanya makan sedikit, sekarang aku lapar. Ucap Safira dalam hatinya. Di mana kantinnya? Gedung sekolah ini sangat luas, aku bisa saja tersesat nanti. Ucap Safira lagi. Safira menatap keluar jendela kelasnya. Hai. Sapa seorang gadis membuat Safira menoleh kepadanya. Safira melihat gadis berambut pendek sebahu itu tersenyum lebar padanya. Hai, balas Safira. Tadi saat kau memperkenalkan dirimu di depan kelas, suaramu sangat pelan, jadi aku tidak mendengarnya dengan jelas. Siapa namamu? Aku Sena, ucapnya sembari menyodorkan tangannya pada Safira. Aku Safira, ucap Safira menyambut tangan Sena dengan hangat. Gadis yang berpenampilan agak tomboy itu lantas menarik kursi dan duduk di sebelah Safira. Kau dari keluarga mana? Kelihatannya kau sangat kaya. Tanya Sena melirik tas branded milik Safira. Sebagai anak dari keluarga terpandang, Sena tahu berapa harga tas yang dimiliki Safira itu. Aku, Bebera. Safira dan Sena kaget ketika seorang siswa menggebrak meja. Hehehe, siswa itu tertawa cengengesan sembari melirik Sena yang menatapnya kesal. Dante sialan, kau mengagetkan kami. Pekik Sena kesal sembari menggebuk punggung siswa selengean yang hobinya makan permen lollipop. Tampaknya mereka sangat akrab, gumam Safira dalam hatinya. Dante lalu melirik Safira yang tampak duduk kaku di hadapannya. Hai, Viola, sapanya sembari menyodorkan sebuah permen lollipop untuk Safira. Hei, seenak jidatmu saja memanggil nama orang. Namanya Safira bukan Viola. Pekik Sena lagi. Salah ya. Hehehe, maklumin saja ya soalnya aku tadi tidak dengar suaramu dengan jelas, ucap Dante kembali cengengesan. KKRU, Sena dan Dante kaget ketika mendengar suara perut Safira yang keroncongan. Hahaha, mereka berdua tertawa sambil memukul-mukul meja. Sementara Safira hanya tertunduk malu saja. Ayo kita ke kantin. Kau pasti belum makan siang. Kata Dante mengajak Safira. Tetapi aku tidak punya uang. Kata Safira. Apa? Ucap Sena dan Dante kaget. PPF, hahaha, keduanya kembali menertawakan Safira. Apa kau bercanda? Tas yang kau miliki itu harganya sangat mahal, bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Kata Sena, tapi aku memang tidak memiliki uang sama sekali. Sahut Safira. Dante menatap Safira penuh tanda tanya di dalam benaknya. Ia juga tanpa sengaja melihat bekas memar di pergelangan tangan Safira. Hei, makan di kantin sekolah tak perlu bayar lagi. Sekolah sudah menyediakannya untuk semua murid di sekolah ini. Kata Dante. Hah, benarkah? Ucap Safira tak mengetahui hal tersebut. Iya, Dante benar. Biaya sekolah kita sangat mahal dan semua yang kita butuhkan di sekolah ini semuanya tinggal kita gunakan dan kita nikmati. Apa orang tuamu tidak mengatakannya? Tanya Sena. Safira hanya diam dan sikapnya seolah menyiratkan ada sesuatu yang ditutupinya. Ayo, ikut kami, seru Sena menarik tangan Safira.